Tentang siapa Kiai Ma'ruf siapa kemarin? Khazin. Ya, dia teman saya kan di LBM. Yang dulu waktu ribut di grup LBM membahas nasab, 99% kan dukung tuh di grup itu. Kalau beliau dulu nggak pernah komen Tentang nasab. membantah, tidak pernah juga ngomong mendukung. Fabana annahu minal kabain al-an. Jadi kalau masalah fikih, ya Ibnu Hajar mu'tamad. Kan bagi ahli Indonesia, ahli Yaman, ahli Mesir, mu'tamad kita Ibnu Hajar. Tapi dalam sejarah kan tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mukhalifun lima qad qarrarahu wa qata'ahu Imam Fakhruddin Ar-Razi kan di kitabih Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kalau dia bandingin, katanya yang sekarang ini membatalkan nasab Alawi dengan apa Ibnu Hajar hebatan mana? Kata dia kan. Nah, sekarang saya bandingin. Coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Oh, hebatan Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia punya kitab Mafatihul Ghaib. Dia al-imam fi usulil fiqhi, idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan begitu. Nah, jangan, itu salah. Saya ngomong begitu salah dalam istidlal. Tidak boleh seperti itu. Si PBNU itu ngelarang ngebahas nasab apa gimana, Bah, itu, Pak? Ya, biar membiarkan gitu, Pak, ya. Kayaknya PBNU kan itu mau di luar NU. Oh, dari aman gitu. dari aman, Pak, ya. Dari aman. Yang kasihan itu Miftahul Ahyar, kasihan. Kenapa, Pak? Diledekin. Miftahul Ahyar itu kayak orang ngigau tuh. Jadi harus ngaji dulu ke Banten tuh. Oh, mana? Kasihan, harus banyak didoakan biar cerdas. Terus yang ada Kiai muda itu, Pak, Kiai Ma'ruf Khazin itu, Pak, gimana itu, Pak? Yang Husnudon, karena nasab Balawi itu disebutin. Itu kayaknya terkena fatwa liar. Fatwa liar sekarang ada kitab Husnudon. Oh, kita Husnudon. Ya. Jadi harus kita ulama ini harus bikin kitab lagi baru, namanya kitab Husnudon. Ya, khusus ke Balawi. Selain ke Balawi boleh tidak Husnudon. Kan gitu kan? Makanya betul. Lasion Kiai, lasion tenang bae. Ajan dikeluarkan PBNU hari urang NU tetap BNU. Cara asup. Gantiin abdi. Jadi orang-orang yang dulu punya pengurus PBNU, kemudian umpamanya itu dipecat, kalau takut, menurut saya itu dia bukan jiwa NU. Siapa aja pengurus PBNU, MWC, apa, kalau dipecat oleh Miftahul Ahyar, umpamanya nih, oleh Miftahul Ahyar, atau oleh orang cari jabatan. Nah, berarti sebetulnya itu dia tidak berjiwa NU. Perlu dipertanyakan, kurang ngopi, kurang minum jahe, Kurang jahe merica kurang. Ya ungkap Jadi belum ada ini kopi. kopi. oh, Kumaha Gus Ajis. Bro, kopi, Bro. Terus kalau ya Iman gimana tentang siapa Kiai Ma'ruf siapa kemarin? Khazin. Ya, dia teman saya kan di LBM. Yang dulu waktu ribut di grup LBM membahas nasab, 99% kan dukung tuh di grup itu. Kalau beliau dulu nggak pernah komen Tentang nasab. membantah, tidak pernah juga ngomong mendukung. Fabana annahu minal kabain al-an. Terus harus gimana itu Kiai Ma'ruf Khazin ya? Ya enggak, sebenarnya nggak perlu ditanggapi, cuma karena kita khawatir masyarakat menganggapnya itu sebuah kebenaran, maka kemarin
saya bersusah-susah menyempatkan waktu untuk menanggapi. Ya seperti yang diterangkan oleh Gus Ajis itu kan sudah jelas. Beliau Ibnu Hajar itu menukil kitab Al-Juz'ul Latif. Nah harusnya itu Ki Ma'ruf Khazin baca Al-Juz'ul Latifnya itu. Jadi itu hanya beda-beda redaksi saja. Jadi hampir 20 lembaran dari kitab Al-Juz'ul Latif itu diambil disalin oleh Ibnu Hajar. Nah, apakah itu betul-betul Ibnu Hajar yang mengambil dengan kemudian diganti apa tarkibnya dengan maknanya saja? Apakah itu hanya penyalin yang memasukkan? Karena perlu diketahui bahwa hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf di Yaman saja. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Apa betul itu kitab Ibnu Hajar? Wallahu a'lam bissawab. Itu yang nakik guru saya itu kayak. Yang nakik gurunya Gus Ajis kan? Kan di Ahqaf itu. Iya, dosen. Manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1, yang satunya dari mana itu? Nah, tetapi rupanya yang menjadi i'timad fit tahqiq adalah manuskrip versi Yaman dari keluarga Al bin Yahya. Jadi sebenarnya saya tidak ingin ke situ ya. Itu nanti itu. Kita isinya dulu. Dari isinya saja itu bermasalah. Artinya bermasalah. Maka kataba Ibnu Hajar fi kitabihi hada laisa isbata li'anna an-nasaba lahu qawa'id wa min qawa'idi ilmin nasabi an-nasabu la yusbatu illa bi kitabihi wa kitabus sabat laysa min kitab Al-Ansab. ulumil ansab fala yahtaju syakhsun bihadal kitabi qattu wa illa raja'a min haitsu ja'a. Kemudian nano ya, kan katakanlah Kiai Ma'ruf Khazin itu salah satu tokoh muda NU Betul gitu. juga. Ya artinya belum sampai 60 ya. Abah Usuk merasa masih muda aja. Pas suruh lari kan udah gak kuat. Jiwa muda. Jiwanya muda, pengennya berantem aja. Artinya kan kalau katakanlah kader NU gitu ya, kader NU itu memiliki pola pikir seperti itu yang tidak kritis, kemudian hanya sekedar husnudzon, dan ketika ada satu statement dari Ibnu Hajar taslim begitu saja. Itu kalau untuk kader-kader NU atau warga NU Tidak secara bisa. umum harus gimana Jangan ya? disamakan kader NU yang lain dalam berpikir dengan Kiai Ma'ruf Khazin. Kiai Ma'ruf Khazin itu biasanya bagus juga. Cuma karena ini ada ma yata'allaqu bin nafsi bil hawa bil mahabbah. Kan al-hubbu yu'mi. Waisim. Al-hubbu yu'mi. Jadi itu yang terjadi masalah itu. Kalau secara umum generasi-generasi Nahdlatul Ulama terutama yang di LBM tingkat wilayah dan PBNU, saya kira sudah bisa membedakan mana sih yang namanya al-masail al-ijtihadiyah, mana al-masail at-tarikhiyah. Beda dalam masalah ijtihadiyah, kitab atau pemikiran ulama yang mutaakhir hada huwa mu'tamaduhu. Tapi dalam sejarah jangan pakai cara fikih, tapi caranya bagaimana naqdul hadis, bagaimana takhriju ruwatil hadis min haitsu ittisaluhu wa inqita'uhu. Maka ma'rifatu wafayati ar-ruwat itu kan sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menakad, mengkritik sebuah hadis, apakah dia tersambung atau tidak? Kita ketahui wafayatnya, wafat-wafatnya dia ini wafatnya tahun 300, gurunya bahwa muridnya baru lahir 301, tapi ngaku guru ke dia. Nah, maka ini muridnya ini
palsu pengakuannya sebagai murid dari gurunya itu karena gurunya sudah wafat 1 tahun sebelum dia lahir. Dari mana itu diketahuinya? Min kutubit tarajimi wa tabaqat. Nah, dalam kitab tarajim dan tabaqat bagaimana kita untuk memilahnya? Bagaimana yang jadikan mu'tamad, mana yang bukan? Yang jadikan mu'tamad yang paling dekat dengan orang yang sedang diberitakan itu. Misalnya tentang orang yang hidup di abad ke-4 Hijriah, maka kitab yang ada di 4 Hijriah yang harus dijadikan patokan. Kalau tidak ada dalam abad 4 Hijriah itu tentang rawi ini, maka abad yang paling dekat, walaupun tidak satu masa, itu disebut dengan bukti primer. Jadi kalau masalah fikih, ya Ibnu Hajar mu'tamad. Kan bagi ahli Indonesia, ahli Yaman, ahli Mesir, mu'tamad kita Ibnu Hajar. Tapi dalam sejarah kan tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mukhalifun lima qad qarrarahu wa qata'ahu Imam Fakhruddin Ar-Razi kan? Di kitabih Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kalau dia bandingin, katanya yang sekarang ini membatalkan nasabah Alawi dengan apa Ibnu Hajar hebatan mana? Kata dia kan. Nah, sekarang saya bandingin. Coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Oh, hebatan Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia punya kitab Mafatihul Ghaib. Dia al-imam fi usulil fiqhi. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan begitu. Nah, jangan, itu salah. Saya ngomong begitu salah dalam istidlal. Tidak boleh seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah al-qaul. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Jadi jangan ngomong ini dikatakan oleh Imam Manu, jangan. Dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Siapapun yang mengatakan kalau dalilnya itu tidak pas, tidak ada, tidak benar, maka itu gugur dengan sendirinya. Karena apa? Laisa indana ahlus sunnah wal jamaah rajulun ma'sumun illal anbiya. Nah, kalau kita mengatakan sahabat ma'sum aja nggak ada. Ahli bait ma'sum nggak ada di ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ulama. Kalau kita mengatakan Ibnu Hajar maksum, maka kullu qawlihi yuqbalu la yuraddu. Walakinnana ghairu dzalika. Walakinnana qulna ghaira dzalik. Kita tidak mengatakan ada imam, ada ulama yang maksum. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada imam yang maksum, tidak ada ulama yang maksum, berarti qauluhu yuraddu wa yuqbalu. Bisa diterima, bisa ditolak. Lalu parameter menerima dan menolaknya apa? Dalilun. Nahnu atba'ud dalil hai suma yamil namil. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Ada pertanyaan barangkali? Yai. Cukup ya. Nanti aja. Pesenannya nah. Maaf Kiai, yang menjadi patokan itu kan tadi kita di abad ke-4 Hijriah. Yang mendekatinya itu apa? 5 sampai 6 abad itu gimana itu? Ya, terus. Gimana Itu intinya? Pak Kiai tadi itu yang menjadi patokannya itu yang mendekati di abad ke-4 Hijriah sampai 10 atau gimana itu? Yang ke-6. Satu abad atau berapa abad? Iya. Ukuran Toleransinya lah. Iya. yang menjadi Riwayat itu. Ya. Kalau Jadi ke gini, belakang jangan, ke depan baru ya. Ya mungkin seperti dalam yang ilmu mendekat. sejarah itu ada ikhtifaul khabar. Nah, ikhtifaul khabar misalnya seperti Ubaidillah katanya wafat 383. Ada enggak kitab yang menerangkan di abad dia hidup atau setelahnya yang paling dekat? Oh, tidak ada. Sama sekali tidak ada misalnya. Nah, kalau sama sekali tidak ada, yang paling dekat apa? Yang paling dekat setelahnya. abad 9 kan? Abad 9 itu. Bertentangan enggak dengan keterangan tentang bapaknya? Siapa bapaknya? Diakuinya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa abad berapa? Abad keempat. Wafat 345. Ada nggak kitab yang menerangkan tentang Ahmad bin Isa di abad keempat? Oh, tidak ada. Abad kelima ada nggak? Ada banyak.
menerangkan anaknya berapa? 3, Muhammad, Ali, Husain. Nah, dibandingkan dengan kisah Ubed yang mengaku anaknya. Rata-rata semua cerita karomah yang disampaikan oleh Ali Ba'alwi itu isinya khurafat semua. Mereka selalu mengatakan, ya jangan bandingkan dong cerita karomah dengan syariat. Oke, cerita karomah tidak bisa dimaknai dengan syariat. Tapi ingat, cerita karomah juga tidak boleh menabrak syariat, tidak boleh melanggar syariat. Ketika cerita karomah kemudian melanggar syariat, menabrak syariat, maka ini bukan lagi karomah, tapi ini khurafat. Bahkan orang bisa keluar dari ajaran Islam ketika kemudian meyakini cerita khurafat itu sebagai sebuah kebenaran. Dan mengapa ini diceritakan? Ternyata memang Ali Ba'alwi masuk kepada alam halusinasi untuk mendoktrin orang awam agar percaya dengan mereka. Ini semua demi sebuah kepentingan membangun dinasti Ba'alwi. Mulai dari doktrin-doktrin spiritual, membangun indoktrinasi sehingga menciptakan orang-orang yang disebut dengan dalam tanda kutip muhibbin, orang-orang yang cinta kepada mereka, orang yang berhasil didoktrin untuk mencintai Ali Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Kemudian inilah yang kemudian akan dikapitalisasi, baik untuk kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, pendapatan, sampai kemudian kepentingan politik. Saya mencurigai ada dugaan kelompok-kelompok ini merasa Indonesia adalah pasar mereka yang paling menguntungkan, dan Indonesia adalah negeri yang paling mungkin dikuasai oleh mereka, bahkan secara politik sekalipun. Itulah mengapa ada Habib yang membuat pernyataan Indonesia itu bintu Tarim. Indonesia ini milik Tarim, Jawa milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Seakan-akan begini nih, bangsa Nusantara, rakyat pribumi, termasuk orang Jawa, karena spesifikasi kadang menyebut Jawa, itu adalah pelayannya para habaib. Mereka adalah orang-orang yang layak khidmat, hormat, memuliakan para habaib. Makanya mereka mengatakan Indonesia milik Tarim, Indonesia milik mereka. Ini dari mulai menjadi modal sosial, modal ekonomi, kapitalisasi, pada akhirnya ini akan berujung kepada kepentingan politik kekuasaan. Yakin saya. Sementara waktu kelompok-kelompok politik memanfaatkan mereka untuk bergani, memperoleh massa yang banyak. Coba kita lihat sekarang, orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini kan cenderung punya massa yang begitu banyak, muhibbin yang begitu banyak. Yang oleh politisi-politisi nasional di negeri kita ini, oh ini peluang nih, dekat sama Habib ini biar dapat banyak massa. Dekat sama Habib itu biar kemudian bisa mendapatkan banyak dukungan. Sementara waktu masih bermitra secara politik, mitra strategis, simbiose, mutualisme untuk sama-sama meraih keuntungan. Tapi ingat suatu hari nanti, mereka tidak lagi bicara tentang sama-sama untung, tapi mereka akan berpikir bagaimana kemudian bangsa Indonesia betul-betul meyakini mereka sebagai cucu Nabi, dan bangsa Indonesia betul-betul mengakui bahwasanya Indonesia ini milik Tarim. Coba kita lihat di mana-mana mereka mengglorifikasi Tarim, mereka kemudian mensosialisasikan Tarim sebagai kota yang sungguh luar biasa, kota wali. Mengapa mereka ceramahkan di Indonesia? Karena mereka ingin membangun sebuah indoktrinasi Indonesia ini merupakan milik Tarim. Bahkan baru-baru ini ada yang sangat menggelikan sekali. Ustadz Abdul Somad sampai membuat pernyataan mengapa jalan-jalan di Tarim itu tidak diaspal. Karena debu-debunya itu debu-debu para wali, kata UAS. Bayangkan level UAS yang katanya profesor, yang katanya orang terdidik, justru membangun indoktrinasi yang sifatnya khurafat, yang mengatakan jalan-jalan di Tarim itu dibiarkan berdebu karena debu-debunya para wali. Na'udzubillah. Ada apa ini? Makanya di Tarim, Hadramaut, Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Selain ada Ka'bah palsu yang kemudian orang tawaf di sekeliling kuburan di Tarim Yaman ini, juga ada semacam raudhah palsu. Jadi di Tarim juga ada raudhah palsu. Jadi di sini kita bisa melihat fenomena klan Ba'alwi telah membangun klaim-klaim spiritual keagamaan ini telah menyerupai semacam agama palsu. Ritual-ritual palsu kemudian yang dibangun atas dasar klaim bahwasanya mereka sebagai cucu Nabi. Jadi sebetulnya ini harus segera ditanggapi oleh segenap umat di dunia internasional, dan juga mesti diantisipasi oleh semua ulama yang ada di Indonesia. Pusatnya Ali terus di sini. Karena dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga.
Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semua. Ingat bahwasanya kita semua punya kewajiban untuk meluruskan perkara ini. Yakin, percayalah, ini tidak akan pernah merusak ukhuwah Islamiyah. Ini semata-mata ingin meluruskan agar ajaran Islam ini tidak termanipulasi, agar tidak ada kemudian semacam ersat religion, agama palsu yang dia mirip dengan agama asli, tapi lantas kemudian ajarannya kemudian berusaha menyaingi agama aslinya. Hari ini kita disodorkan dengan sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi mereka ingin dimuliakan, minta dihormati, dan minta dilayani seolah-olah mereka adalah Nabi. Ini kan parah ini. Sekelompok orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi mereka mengindoktrinasi umat untuk memuliakan mereka, klan mereka, bahkan minta umat kemudian melayani mereka, dan disamakan dengan penghormatan umat kepada Nabi. Ini persoalan tersendiri. Artinya memang ini ghulu dalam beragama, dan ini justru akan menciptakan kepalsuan-kepalsuan yang mengatasnamakan agama. Jadi ada semacam, kalau ingin saya istilahkan itu, terindikasi pembodohan terstruktur dan bersifat masif. Jadi pembodohan TSM nih, terstruktur, dilakukan, dan atas nama agama. Pembodohan itu kalau atas nama agama memang akan diterima oleh orang awam. Makanya sadar segenap bangsa Indonesia, kalau melihat penceramah ngomong di panggung, di podium-podium, orang yang pakai jubah ulama mengartikulasikan, menafsirkan Quran dan hadis, satu hal yang harus Anda semua sadari, mereka hanya seorang penyampai saja. Apa yang mereka sampaikan adalah sebuah penafsiran terhadap agama yang mereka pahami, bukan Al-Quran itu sendiri, bukan Sunnah itu sendiri. Artinya memang kita harus timbang-timbang dulu perkataannya. Jangan terima kemudian mentah-mentah begitu saja. Gimana kalau kemudian manipulatif? Jadi memang betul, orang itu gampang sekali dibodohi ketika agama atas nama agama. Maka hari ini ingin saya tegaskan bahwasanya jangan pernah gampang percaya dengan orang yang menggunakan nama Tuhan, nama agama, demi kepentingan politik atau kepentingan ekonomi atau yang lainnya. Kayak di Indonesia ini banyak betul orang yang mengatasnamakan syariah, tapi buat bisnis perumahan syariah, perdagangan syariah, air mineral syariah misalnya. Syariah itu ketika dia mengikuti rambu-rambu itu nggak jadi masalah, hak dan kebebasan. Tapi ketika kemudian kata syariah adalah sebuah alat untuk membangun sebuah legitimasi agar kemudian laku di pasar kaum muslimin, itu kejahatan menurut saya. Itu benar-benar sebuah kejahatan. Dan betapa banyak orang kemudian tertipu oleh koperasi syariah, yang akhirnya modalnya nggak pulang, tertipu oleh perumahan syariah, coupling syariah, dan lain sebagainya. Ya gara-gara ini tadi. Satu hal ada benarnya juga kalau ada pemeringkatan Indonesia itu dari aspek intelijensi, peringkat ke 130 sedunia internasional. Ya mengapa demikian? Ya artinya kita masih goblok banget ya. Wajar orang Indonesia itu percaya sama indoktrinasi, sama khurafat, cerita takhayul, sesuatu yang nggak masuk akal. Mereka diperintahkan cuma cinta, dan percaya kalau Ba'al itu cucu Nabi. Itu saja yang mereka lakukan. Nah, mengapa itu percaya walaupun ceritanya khurafat? Karena IQ kita yang rendah. Namanya peringkat ke 130. Satu kelas saja jumlahnya paling banyak sekarang 30 orang. Katakanlah 40 lah satu kelas. Peringkat 40 berarti paling goblok. Nah, Indonesia peringkat 130. Jadi wajar kemudian bangsa kita ini mudah dibodohi, mudah diindoktrinasi karena alasan sedemikian rupa. Masa kemudian orang se-Indonesia rakyat tercinta ini diminta percaya Ba'alwi itu cucu Nabi hanya dengan percaya saja begitu? Lalu kemudian mereka mengandalkan ulama-ulama yang sudah mendahului kita. Padahal ulama-ulama yang mereka jadikan sebagai justifikasi untuk membenarkan nasab mereka nggak pernah mengisbat nasab mereka. Ulama-ulama tersebut hanya fokus mengajar umat, mencerdaskan umat, dan sekedar berbaik sangka dengan orang-orang yang memang pakai udang-udang, yang secara personal ngaku sebagai zuriat Nabi, dan cuma berbaik sangka saja. Karena memang belum ada ketimpangan perilaku seperti yang terjadi hari ini. Saya yakin betul kalau para ulama-ulama itu masih